Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak. Alhamdulillah ya, kita bisa bertatap muka di PA daring ini. Nah, alhamdulillah anak-anak, Bapak kemarin telah menjelaskan tentang iman kepada Allah. Nah, untuk minggu kali ini, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak, untuk absensi Bapak telah kirim ya melalui grup WA, itu ada linknya Google Form. Nah, nanti kalian tinggal klik saja, nanti di situ sudah ada format nama sama kelas. Nanti kalian tinggal isi nama sama kelas saja, langsung dikirim aja gitu ya anak-anak ya. Dapat dipahami? Baik, Pak. Siapa? Baik, Pak. Oke, sekarang Bapak akan share screen dulu untuk materi pertemuan sekarang. Nah, ada nggak anak-anak? Ada, Pak. Untuk Bismillah, untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, atau dalam buku paket kita bisa melihatnya, yaitu malaikat selalu bersamaku ya. Ini untuk subtemanya. Nah, yang pertama itu ada pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Apa maksudnya? Jadi di sini tuh Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak terlihat, yang gaib gitu, yang diutus untuk melaksanakan segala perintah yang Allah berikan kepada malaikat. Nah, adapun hukum beriman kepada malaikat, yaitu hukumnya adalah fardhu ain. Ia merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, bahwasanya hukum beriman kepada malaikat itu fardhu ain ya anak-anak. Nah, ini adapun dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami mohonkan keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu jugalah tempat kembali. Nah, ini salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya malaikat tuh harus taat dan hukum beriman kepada malaikat tuh fardhu ain. Nah, dan ada juga di surat An-Nisa ayat 136.
yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa kitabihil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dollam ba'ida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhir, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Nah, ini juga dalil yang menjelaskan tentang hukum beriman kepada malaikat. Nah, ini hadisnya ya anak-anak, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, Rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan salah satu dalil juga untuk kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk selanjutnya anak-anak yaitu tentang penciptaan malaikat. Nah, mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat adalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat adalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, jadi tentang penciptaan malaikat ini, sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, karena sedikit gitu ya pengetahuan yang dimiliki manusia, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai rujukan kita untuk mengetahui tentang penciptaan malaikat gitu. Karena satu-satunya yang emang cocok gitu, emang pas untuk dijadikan rujukan itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Karena semuanya itu udah terkumpul, udah ada gitu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, ini ada perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat itu gaib, manusia nyata, dan jin itu gaib. Nah, ada juga kalau malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, kalau manusia dan jin itu memiliki hawa nafsu. Kalau malaikat yang ketiga itu selalu taat kepada Allah, dan kalau manusia dan jin itu ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang keempat, kalau malaikat tidak berjenis kelamin. Nah, sedangkan manusia dan jin itu berjenis kelamin. Yang kelima, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin itu mereka makan, minum, tidur, dan kawin. Yang terakhir, kalau malaikat itu memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia itu memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, dan jin itu memiliki akal pikiran, hanya memiliki akal pikiran saja. Nah, ini perbedaan antara malaikat dengan manusia dan jin ya anak-anak ya. Ini kalian harus paham juga gitu, harus dipelajari.
Nah, sekarang nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Nah, sebagai halnya manusia, para malaikat juga itu memiliki tugas. Nah, bedanya tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seringkali diabaikan ya, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak pernah menunda apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendurhakainya. Beda dengan manusia ya, dengan jin. Kadang manusia ada yang mentaatinya dengan sholat, kadang ada juga yang tidak gitu. Banyak juga anak-anak bahkan orang dewasa juga yang tidak bisa melaksanakan perintah Allah gitu. Nah, anak-anak ini gambaran secara umum. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain yang pertama itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan ataupun terpaksa. Nah, yang kedua itu membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Keempat meniup sangkakala. Kelima mencatat amal perbuatan. Yang keenam mencabut nyawa. Yang ketujuh memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan menyiksa ahli neraka. Yang kesembilan memikul arsy. 10 memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukminin. Yang ke-11 mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas yang disebutkan tadi. Nah, jadi ini tugas malaikat secara umumnya gitu. Secara umumnya itu ada 11. Tapi dari ini dibagi-bagi lagi gitu. Dibagi-bagi lagi menjadi 10 tugas dan 10 tugas ini diberikan kepada masing-masing malaikat tuh. Nah, yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dikenal juga sebagai penghulu para malaikat atau bapaknya para malaikat atau malaikat yang pertama gitulah ya. Ia adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nah, nama malaikat Jibril ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 dan juga At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril juga memiliki beberapa nama lain atau julukan. Nah, diantaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ini malaikat Jibril ya, anak-anak. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengatur rizki terutama kepada manusia. Ia bertugas mengatur air, menurunkan hujan, petir, membagikan rizki pada manusia, tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan dan lain-lain di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Nah, tugasnya itu ya membagikan rizki sebagai kepada seluruh umat manusia gitu ya anak-anak ya. Seperti diberi hujan, tuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini diberi tugas meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci tuh, yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu ia akan diturunkan ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci dan Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat dan tiupan
titipan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Nah, itu tugas dari malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala. Sangkakala itu sebuah trompet suci yang diberikan Allah kepada malaikat Israfil untuk ditiupnya pada hari kiamat, anak-anak. Nah, yang keempat yaitu malaikat Israel, malaikat yang ditakuti oleh seluruh manusia. Itu malaikat yang diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Ia dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Ia merupakan satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Malaikat Israel ini diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balik dunia sebagaimana kemampuan seorang sanggup membolak-balik uang. Nah, itu teman-teman, anak-anak, tugas dari malaikat Israel. Itu sangat luar biasa ya, bisa membolak-balik dunia dan seisinya. Nah, untuk yang ke malaikat yang kelima dan yang keenam, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini diberi tugas untuk bertanya kepada orang yang sudah mati di alam kubur bersama malaikat Nakir. Nah, jadi ketika kita sudah di alam kubur, nah maka malaikat Munkar dan Nakir inilah yang menjadi tugasnya gitu, untuk menanyakan siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, apa agama kita, gitu ya anak-anak ya. Untuk malaikat selanjutnya yaitu malaikat yang ketujuh ya. Ya, yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk berjalannya beriringan, yaitu ada dijelaskan dalam surat Qaf ayat 18, dan juga dijelaskan dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seorang hambanya. Satu di sebelah kanannya dan yang satu di sebelah kirinya. Kemudian apabila orang itu mati, Tuhan perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, hendaklah kamu berdua tinggal tetap dikubur hambaku itu, serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid, dan takbir hingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menulis pahala untuk hambaku itu. Nah, anak-anak, jadi malaikat Raqib itu tugasnya mencatat amal kebaikan kita di dunia. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik itu, perintah Allah, sholat, puasa, zakat, maka itu akan dicatat oleh malaikat Raqib gitu, sebagai bukti kita di akhirat nanti, di yaumil hisab, di mana di hari penentuan amal-amal kita ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid adalah bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Kedua malaikat ini, Raqib dan Atid, sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat dengan sepenuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Mereka tidak ditugaskan untuk mengolah, menganalisis, menyimpulkan, apalagi menyatukan
menjatuhkan vonis gitu. Mereka hanya menyetor data, semua keputusan ada pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istilahnya ini tuh kembarannya gitu. Kalau Raqib itu mencatat amal baik, kalau Atid itu mencatat amal buruk manusia yang ada di dunia, tuh anak-anak. Jadi seperti adik kakak lah istilahnya. Yang kesembilan itu ada malaikat Malik. Nah, ini malaikat yang paling ditakuti oleh seluruh umat manusia. Malaikat Malik ini adalah pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik ini disebut dalam Al-Quran surat Al-Juhruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Nah, itu malaikat Malik. Dalilnya juga udah ada tertera di Quran surat Al-Juhruf ayat 77. Untuk selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini diberi tugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Ia sangat ramah, menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, itu ke-10 malaikat ya anak-anak yang harus dan yang wajib kita ketahui. Selanjutnya ini ada jumlah malaikat. Nah, jumlah malaikat ini tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Ada Pak, tapi nggak full screen. Untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat yang berikut tugasnya secara langsung kepada manusia. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah SAW. Ke-10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugas-tugasnya masing-masing dijelaskan pada bagian di bawah ini. Nah, tadi kan jumlahnya udah disebutkan ya bahwa ada 10 malaikat, tapi perlu kita ketahui bahwasanya malaikat itu diciptakan beribu-ribu banyak malaikat anak-anak. Bahkan ada salah satu hadis juga yang menjelaskan bahwa ada 700.000 malaikat yang bersemayam di sebuah tempat gitu. Itu udah ada 700.000. Apalagi setiap malaikat itu banyak gitu. Maka dari itu Allah hanya menyuruh kita untuk wajib mengetahui 10 malaikat aja gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama itu menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia itu tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Yang keempat itu menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun walaupun tidak dilihat oleh orang lain, ya, orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Dan yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Nah, itu ya anak-anak hikmah beriman kepada malaikat. Yang perlu kita ketahui juga hikmahnya ya. Apa sih
hikmah yang harus kita ketahui ketika kita beriman kepada malaikat. Nah, inilah hikmah yang harus kita ketahui ya. Nah, mungkin buat pertemuan kali ini telah selesai ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya. Nah, untuk pertemuan sekarang ada yang ditanyakan tidak? Enggak ada, Pak. Oh ya. Untuk tugasnya, Bapak telah mengirim di WA ya, di WA masing-masing, di grup WA maksudnya. Nah, kalian tinggal akses saja grup WA-nya. Nah, Bapak juga telah mengirimkan video tentang penciptaan malaikat di grup WA. Nanti kalian tinggal akses di grup WA. Buat tugasnya juga tinggal akses di grup WA. Nanti dikumpulkan minggu depan gitu. Buat tugasnya sendiri yaitu kalian menulis ya, menganalisis 10 malaikat dan beserta tugasnya gitu. Mungkin sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti ya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.